Welcome to our channel. Mungkin banyak dari kalian yang belum mengetahui sosok Theodor Herzl. Ya, Herzl merupakan seorang jurnalis yang dikenal sebagai tokoh gerakan utama Zionisme. Theodor Herzl juga dikenal sebagai bapak rohani tanah air Yahudi yang sekarang dikenal dengan negara Israel. Berkat dirinya lah negara berlambang bintang Daud itu berdiri dan kini menjadi salah satu negara terkuat dunia. Penasaran seperti apa sih Herzl memprakarsai berdirinya negara Israel? Untuk menjawab rasa penasaran kalian, Data Fakta telah merangkum sejumlah fakta dan biografi Theodor Herzl dalam tayangan berikut. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kalian untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Kehidupan awal. Theodor Herzl lahir dari keluarga Yahudi dengan nama Benjamin Z.F. Herzl pada 2 Mei 1860 di Budapest, Hungaria yang pada waktu itu masih merupakan bagian dari kerajaan Austria. Melansir laman Britannica.com, Herzl lahir dari orang tua kelas menengah yang cukup kaya. Ayah Theodor Herzl merupakan seorang pengusaha sukses asal Serbia bernama Jacob Herzl dan ibunya bernama Janeta. Dia merupakan anak kedua dan kakak perempuannya bernama Pauline Herzl dengan usia yang terpaut 1 tahun. Di tahun 1875, Theodor Herzl sempat mengenyam pendidikan di sebuah sekolah di mana mayoritas siswanya adalah Yahudi. Barulah pada tahun 1878, Theodor masuk kuliah di Universitas Wina, mengambil jurusan hukum. Namun mungkin karena merasa tidak cocok dengan jurusannya, setahun kemudian Theodor pindah ke jurusan jurnalistik. Setelah menyelesaikan studinya, Theodor Herzl menjadi penulis drama dan memulai karirnya sebagai wartawan koran liberal The Allgemeine Zeitung of Vienna yang terbit di Wina. Tekad hentikan antisemitisme. Sebagaimana diketahui bahwa antisemitisme telah menjadi propaganda yang selalu dikaitkan dengan kebencian terhadap entitas Yahudi. Hal tersebut tentu dialami oleh Theodor Herzl dan menyebutkan bahwa dimanapun orang Yahudi menginjakan kaki di tanah yang baru, di situ antisemitisme pasti selalu muncul. Mengutip laporan Airmol.id, tekad menghentikan antisemit bermula saat Theodor memutuskan untuk pindah ke Paris, Prancis sebagai koresponden Vienna New Freie Presse untuk membuat laporan khusus mengenai kasus Kapten Alfred Dreyfus pada tahun 1894. Pada saat itu Theodor merasa bahwa ada sikap diskriminatif yang mengakibatkan sang kapten diperlakukan secara tidak adil yang disebabkan oleh latar belakang agama Yahudi yang dianutnya. Dreyfus sendiri adalah seorang perwira di jajaran militer Prancis yang dituduh melakukan pengkhianatan dan diputuskan bersalah dalam mahkamah militer. Memang saat itu sentimen tentang antisemit di masyarakat Eropa termasuk Prancis sangatlah tinggi. Theodor bahkan sempat menyaksikan secara langsung massa demonstran yang menghakimi dan mengolok-olok Yahudi. Akibat dari peristiwa itu, Herzl membutuhkan tekad untuk menghentikan masalah antisemit. Tak hanya itu, peristiwa tersebut akhirnya membawa Theodor sampai pada saat kesimpulan untuk mengimigrasikan orang-orang Yahudi ke suatu tempat di mana mereka bisa hidup aman tanpa diskriminasi atau sentimen rasial. Gagasan pembentukan negara Yahudi. Sebelumnya telah dibahas mengenai peristiwa Kapten Dreyfus yang mengalami ketidakadilan hanya karena ras Yahudi yang dianutnya. Akibatnya, Theodor berkeinginan untuk membawa orang-orang Yahudi ke tempat di mana mereka bisa hidup aman dan terbebas dari antisemit. Seperti yang dilansir dari laman Historia.id, Theodor Herzl ingin mendirikan negara berdasarkan ras Yahudi sendiri setelah terjadinya peristiwa Kapten Dreyfus dan juga setelah mendengar banyaknya berita tentang penindasan terhadap kaum Yahudi di wilayah Kekaisaran Rusia dan sebagian Eropa Timur. Menurut dia, ide untuk membentuk negara Yahudi bukanlah suatu hal yang mustahil. Karena baginya, tanah yang dijanjikan seperti yang tertulis di dalam Alkitabnya terlalu lama untuk ditunggu dan harus diusahakan. Selanjutnya pada akhir tahun 1895, Theodor Herzl mulai aktif menuliskan solusi atas masalah-masalah orang Yahudi dan setahun kemudian dia menyelesaikan laporannya
mengenai jalan untuk mendirikan negara Yahudi. Tak berselang lama, tulisannya yang berjudul De Judenstaat pun akhirnya terbit. Dalam tulisannya itu terdapat penyeruan pengakuan politik atas tanah air Yahudi di wilayah Palestina. Meski karyanya itu sempat diragukan dan diremehkan, namun Theodor Herzl dapat membuktikan bahwa karyanya tersebut berhasil mendapat pujian meski kontroversial dan menjadi salah satu karya penting bagi sejarah Yahudi. Kongres Yahudi, lahirnya Zionis. Dengan tekad yang besar untuk mendirikan negara Yahudi, Theodor Herzl telah melakukan perjuangan agar apa yang selama ini ia impikan dapat tercapai. Tidak tanggung-tanggung, Theodor kemudian mengusulkan program untuk mengumpulkan dana dari orang-orang Yahudi. Melansir laman tribunnews.com, tujuan dari pengumpulan dana tersebut untuk merealisasikan impiannya membangun sebuah organisasi. Dalam programnya itu, Theodor Herzl meminta bantuan dana dari orang-orang kaya Yahudi seperti Baron Hirsch dan Baron Rothschild, namun berakhir percuma. Meski demikian, akhirnya Theodor Herzl dapat menyelenggarakan Kongres Zionis yang pertama di Basel, Swiss pada tahun 1897. Kongres yang berlangsung selama 2 hari itu dihadiri sekitar 200 delegasi Yahudi dari berbagai negara di Eropa serta Amerika Serikat. Dalam kongres tersebut, Theodor Herzl merumuskan sebuah wadah Zionis yang dikenal sebagai Program Basel dan melahirkan organisasi Zionis yang kemudian menjadi Organisasi Zionis Sedunia. Tidak hanya itu, dalam pidatonya pada kongres tersebut, Theodor menyatakan bahwa mungkin dalam 5 tahun atau yang pasti dalam 50 tahun yang akan datang, semua orang akan menyaksikan berdirinya negara-negara Yahudi. Meminta bantuan Sultan Ottoman. Keinginan Herzl untuk membangun sebuah negara khusus ras Yahudi mengalami sedikit kemajuan setelah ia menjadi pemimpin organisasi Yahudi. Theodor terus menjalankan misinya dengan berkeliling ke Palestina, Istanbul, dan bahkan Jerman untuk mencari dukungan, namun hasilnya tetap nihil. Mengutip laporan Republika.co.id, saat berada di Istanbul, Theodor Herzl memohon kepada Sultan Ottoman agar memberikan sebagian wilayah Palestina untuk bangsa Yahudi. Namun sayang, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Sultan Ottoman sehingga membuat bangsa Yahudi marah. Setelah mengalami penolakan, rupanya Herzl memberanikan diri untuk kembali menemui Sultan Ottoman untuk meminta izin mendirikan gedung Al-Quds. Tentu saja, Theodor Herzl kembali mendapatkan penolakan tegas. Meski telah ditolak 2 kali, para kaum Yahudi tidak dapat harang. Hingga pada tahun 1902, tanpa rasa malu, Herzl untuk kesekian kalinya menghadap ke Sultan Ottoman. Kedatangan Herzl kali ini untuk menyogok orang-orang nomor 1 kekhilafan Islam tersebut. Theodor sempat menawari Sultan Ottoman dengan 35 juta lira emas dan menjanjikan pembangunan benteng pertahanan bagi Kesultanan Utsmaniyah. Rupanya, sogokan tersebut tidak membuat Sultan Ottoman goyah dalam mempertahankan tanah Palestina, dan ia berjanji bahwa tidak akan melepaskannya walaupun sejengkal. Wilayah lain sebelum Palestina. Sebelum negara Israel berdiri dan menetap di wilayah Palestina, ternyata dahulu orang-orang Yahudi sempat memperdebatkan beberapa negara yang akan menjadi tujuannya untuk mendirikan Israel. Seperti yang dilansir laman tirto.id, Herzl sempat mengusulkan Afrika Timur sebagai tempat yang aman untuk orang-orang Yahudi bermukim. Herzl mengusulkan sarannya itu pada Kongres Zionis ke-6 di tahun 1903. Wilayah yang Theodor Herzl usulkan itu merupakan teritori Uganda yang kini menjadi bagian dari Kenya. Usulan skema tersebut akhirnya menjadi kontroversi dalam organisasi Zionis dan disalahpahami sebagai bentuk penguburan mimpi-mimpi orang Yahudi yang ingin mendirikan negara Zionis di wilayah Timur Tengah. Para anggota organisasi Zionis pun beranggapan bahwa usulan Theodor ini sangat berlawanan dengan dasar Zionisme. Hingga pada Kongres ke-7 yang diadakan pada tahun 1905, rencana kepindahan orang-orang Yahudi Zionis ke Afrika Timur akhirnya ditolak. Dan organisasi Zionis menegaskan kembali komitmen untuk mendirikan sebuah tanah air Yahudi di wilayah Palestina.
akhir hayat. Tadi telah dibahas mengenai prediksi Herzl tentang negara Yahudi yang akan berdiri dalam kurun waktu 5 tahun atau mungkin 50 tahun yang akan datang. Negara Yahudi yang diimpikan Theodor itu memang tidak berdiri 5 tahun kemudian. Namun prediksinya nyaris sempurna karena 50 tahun setelahnya negara Yahudi itu berdiri dengan diproklamasikannya Israel pada 14 Mei 1948. Herzl tentu saja tidak bisa menapakkan kaki di negara impiannya itu karena tokoh yang dikenal sebagai Bapak Zionis modern itu telah meninggal pada 3 Juli 1904 di Eilat. Karena serangan jantung akibat kelelahan bekerja, sebelum mengembuskan napas terakhirnya, Herzl sempat menyampaikan pesan terakhirnya pada William Henry Herzl. Herzl menyuruh William untuk menyampaikan salamnya kepada Palestina. Setelah 1 tahun kemudian, Herzl dibawa ke Israel untuk diabadikan di pemakaman nasional Herzl yang berada di Israel, di mana makamnya ditempatkan di puncak bukit gunung tersebut. Itulah tadi fakta seputar Herzl, tokoh penting di balik berdirinya negara Zionis Israel. Kira-kira apa yang akan terjadi jika pada saat itu pihak Yahudi menyetujui pembangunan negara Israel di Afrika? Mari komen.